Audio Jungle. Audio Jungle. Baik Ibu, sudah bisa kita mulai? Oke. Baiklah, sebelum mulai salam saya akan berpantun dulu. Biar semangat sedikit ya Bu. Oke Bu. Oke. Daun selasih di dalam kardus, direndam dalam kuali. Ucapan terima kasih kepada pengurus yang telah mengundang saya mengisi kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun lagi nampaknya Bu. Jalan-jalan ke kota Lahat, singgah sebentar minum air hangat. Kalau Ibu ini merasa sehat, kenapa jawab salamnya nggak semangat? Kita ulangi sekali lagi. Biar semangat ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat, betul-betul semangat ini Bu. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Yang sama-sama kita hormati ibu-ibu pengurus Masjid Ilham beserta ibu jamaah yang hadir pada sore hari ini, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang hadir pada sore hari ini, saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu semua ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh suaminya bagi yang punya suami, ya Bu. Oh, kami tak ada punya suami, macam mana janda? Ya, janda punya anak dicintai oleh anaknya. Dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan anak-anaknya anak yang saleh dan salihah, ya Bu. Di akhir hayatnya menjadi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita masih berada pada bulan apa Bu? Pada bulan Muharram. Ingat tak Ibu, sudah hari yang keberapa sekarang? Hah? Alhamdulillah, Masya Allah, masih ingat Ibu. Saya kira Ibu ragu-ragu menjawab, karena biasanya yang cepat ingat itu adalah tahun Masehi, ya kan Bu? Nah, tapi ibu-ibu jamaah Ilham ini luar biasa sekali, langsung dijawab hari ke-15. Nah, sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Taubah
ayat 36. Apa kata Allah? Inna iddatash syuhuri 'indallah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 sama dengan bulan Masehi. Tapi ini adalah bulan khusus untuk umat Islam. Ya kan? Karena dia lahir sesudah bulan Masehi 622 Masehi kalau tidak salah, baru mulai kalender hijrah ini. Yang mana terdapat pada kitab Allah tatkala di hari kejadian langit dan bumi, daripadanya 4 bulan yang mulia. Inilah dia termasuk bulan Haram, yaitu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Kalau bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, tentu apabila kita beramal ibadah di bulan ini tidak sama dengan bulan-bulan yang lain selain daripada bulan suci Ramadan. Betul apa betul? Maka dari itu jangan sampai kita lewatkan hendaknya bulan yang sangat mulia ini. Sehingga Allah katakan selanjutnya, fala tuzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu aniaya dirimu sendiri. Artinya Bu, berbuat kebaikan sajalah kita di bulan ini. Janganlah kita berbuat dosa. Kenapa? Kalau kita berbuat kebaikan, pahalanya sampai 100 kali lipat, bisa jadi 1000 kali lipat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan pada bulan-bulan yang lain. Tetapi kalau kita berbuat maksiat juga sama. Jangan dikatakan ya, buat maksiat sedikitnya dosa kita. Tidak. Ya. Kalaupun kita berbuat maksiat juga dosanya berlipat ganda ibu saya. Makanya berhati-hatilah kita di dalam bulan yang mulia ini. Kalaupun kita beramal ibadah, ya, contohnya salat, puasa, baca Al-Quran, bersedekah, apalagi yang lain, menyantuni anak yatim, itulah amal-amal ibadah kita. Memperbanyak salat sunnah, itu pun belum tentu Allah terima lagi. Jangan kita anggap, oh saya ini rajin puasa di bulan Muharram ini, saya jaga betul lah dosa, pasti pahalanya berlipat ganda. Kata kita Ibu, belum tentu Ibu. Kalau dosa sudah jelas tercatat oleh malaikat. Tapi kalau amal kebaikan tanpa ya kita kerjakan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, nih percuma kita kerjakan. Contoh, nah ini contoh ya Bu, sholat ya Bu, puasa. Pertama puasa sudah lewat ya Bu ya. Pertama yang dianjurkan di bulan Muharram ini puasa awal, itu sangat dianjurkan. Sudah berlalu kan Bu. Kemudian puasa Tasu'ah, yaitu pada hari ke-9 bulan Muharram, sudah berlalu. Ada Ibu puasa kan Bu? Ada Bu? Masya Allah.
Ya, kalau puasa ibu sempurna, ya, tidak dicampur dengan maksiat, insya Allah besar pahala ibu. Begitu juga membaca Al-Quran, ibu, juga termasuk di dalam bacaan Al-Quran itu adalah bacaan salat. Apabila tidak sempurna kita kerjakan ibu, jangan berharap lagi salat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan puasa, karena Rasulullah katakan, "Kamin sha'in fahuwa ma laysa lahu bisyami illa al-'atshi wal ju'." Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi hanya capek menahan lapar dan haus saja. Kenapa? Karena dia hanya menahan lapar dan haus saja. Tapi yang membatalkan pahala puasanya tidak pernah dia pikirkan. Ya, kadang-kadang tanpa disadari ya, pergi ke pasar ketemu kawan, ada cerita-cerita, akhirnya terceritakan orang lain. Ini adalah maksiat. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu jahat sangka. Paham ini jahat sangka itu apa, Bu? Sesuatu yang kita curigai kepada orang lain, padahal sebenarnya tidak ada. Contoh yang ringan saja lah ya Bu. Kita pergi ke Masjid Ilham, ya, bawa sandal yang bagus, rupanya dimaling oleh orang, ya. Kita sudah curiga saja kepada orang, yang memalingnya itu, itu orangnya, ya. Pas saya tengok sandalnya seperti sandal saya, kalau dia sama bentuk sandal. Nah, itu contohnya jangan sangka ya Bu. Jadi tidak boleh kita curigai, ya. Jadi Allah sangat melarang untuk kita agar kita terlalulah berbaik sangka kepada orang itu. Walaupun betul-betul dia mengambil Bu, niat sedekah, apa salahnya Bu? Berarti kita kurang bersedekah. Dicoba ya Allah, ya Allah saya letakkan sandal saya diambil oleh saudara saya sedekahkan, dapat pahala lagi, apalagi di bulan yang mulia ini. Nah, ini jangan sangka, ya, tidak boleh kita berburuk sangka, ya. Banyak contohnya nih Bu, kalau di dalam rumah tangga Bu, ya, kalau pergi suami dan curiga jawab, ada gitu Bu? Ada? Mudah-mudahan tidak ada ya Bu. Apalagi lewat jam kerjanya. Kemana tadi Pak? Dah lain pula pikiran kita, bertengkar dari rumah. Ya baik sangka aja lah. Ya, itu kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu, kita jauhi yang sifatnya jahat sangka. Inilah yang akan merusak amal ibadah yang kita kerjakan tadi. Ya, contohnya salat kita belum tahu lagi diterima oleh Allah. Ini dosa, nggak dapat lagi berlipat ganda. Inilah orang yang sangat merugi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang yang beruntung itu siapa? Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, ada 3 orang di bulan haram ini, 3 macam orang. Yang pertama, ya, orang yang meningkat amal ibadahnya, ya, meningkat. Biasanya pemalas berdiri, ya,
di bulan Muharram ini yang rajin berwirid. Biasa malas sholat berjamaah, di bulan Muharram ini rajin sholat berjamaah. Ya, juga untuk seterusnya. Ya, biasanya di bulan yang sebelum Muharram ini malas puasa sunnah. Tiba bulan Muharram rajin puasa sunnahnya untuk seterusnya. Itu dinamakan orang yang sangat beruntung. Kalau orang yang sudah beruntung itu pasti dekat dengan Allah, ya, dicintai Allah. Kemudian yang kedua, orang yang biasa-biasa saja amal ibadahnya, biasa malas mendengarkan wirid ke masjid Al-Hamid, masuk dan orang juga malas, ya kan Bu? Itu biasa-biasa saja amalnya. Begitu juga itu orang yang merugi. Nah, kalau biasa-biasa saja merugi kita, tidak ada peningkatan. Kemudian yang ketiga, orang yang lebih jelek amal ibadahnya ya dari sebelumnya. Ya, pertama lupa dia dengan Allah. Kadang-kadang salat pun kalau sibuk tinggal. Begitulah kira-kira. Puasa begitu juga. Utang sudah banyak tak pernah dibayar. Itulah manusia yang paling celaka. Celaka. Orang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Lalu yang mana kita pilih, Bu? Yang nomor berapa, Bu? Nomor 1. Masya Allah. Ya, ini ibu-ibu ini saya doakan masuk surga semuanya. Ya Rabbal Alamin. Jadi amal ibadah itu harus meningkat. Biasanya kita salat, ya, Bu ya. Bagaimana salat kita itu akan diterima oleh Allah? Kita pikirkan. Lahum qulubun la yafqahuna. Itu orang yang ya dilemparkan oleh Allah ke neraka jahanam, itu orang yang tidak mempunyai ya pikiran, tidak memanfaatkan pikirannya untuk kebaikan. Nah, itu dalam surat Al-A'raf. Sesungguhnya dilemparkan jin dan manusia itu ke dalam neraka jahanam, ya, oleh karena hatinya tidak pernah dimanfaatkan untuk berbuat kebaikan, matanya tidak pernah melihat untuk kebaikan, telinganya tidak pernah didengarkan untuk kebaikan. Dia serupa dengan apa kata Allah? Seperti hewan, bahkan lebih lagi daripada hewan. Kalau hewan, Bu, dia tidak punya pikiran, akal, hanya nafsu yang ada. Tapi kita manusia punya akal dan nafsu. Perangnya itu yang baru. Berjuanglah terus melawan. Kata nafsu, lalu sudah di rumah, tidurnya kita enak di rumah, malas kita ke masjid. Itu nafsu yang berkata. Tapi kalau akal, saya tidak mau tidur, saya mau mencari amal ibadah. Duduk saya di masjid 1 saat sama dengan salat sunat 100 rakaat. Itu teringat bagi kita janji Allah kepada kita. Lalu tidak jadi kita tidur, Bu, ya. Itu yang namanya orang yang beriman, selalu berperang, ya. Karena Rasulullah itu berkata, ya, yang paling dasar peperangan ini adalah perang melawan hawa nafsu. Ya Bu, jadi belajarlah kita sekarang ini. Perangi yang malas itu sekarang menjadi rajin kita. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita perbaiki amal ibadah kita. Jangan hanya sekedar biasa-biasa saja, asal baca sudah siap, sudah selesai, kita anggap sudah pandai kita.
Tidak, ibu-ibu. Ya. Karena Rasulullah mengatakan, ya, bacalah Al-Quran itu dengan baik. Nah, baik itu bagaimana? Ya, dengan sempurna. Yang kita baca dalam salat itu Al-Quran apa hadis, Bu? Al-Quran apa hadis? Al-Quran. Jadi karena Al-Quran yang kita baca, ya, dalam salat tentu kita harus pelajari betul bagaimana cara salat yang sempurna itu. Kita kaji. Jangan hanya kita pandai, ya, menyebutkan rukun salat saja. Apabila ditanya, Bu, berapa rukun salat? Ada 13. Betul kan, Bu? 13. Yang 13 itu apakah sudah sempurna kita kerjakan? Tanyai hati tepuk dada. Kalau rasa belum sempurna, kuatkan hati nak belajar. Ya, jangan malas. Kenapa? Ya, karena salat yang tidak sempurna itu hanya capek salat saja. Kata siapa? Bukan kata ustazah, kata Rasulullah SAW. Karena bacaan Al-Quran itu tidak sama dengan bacaan Indonesia. Apabila merubah saja bacaan sedikit, umpamanya, ini Bu, salah satu, ya, rukun salat adalah membaca surat apa, Bu? Al-Fatihah. Wajib kita baca. Bagaimana cara membacanya? Dengan tajwid dan makhraj. Wajib. Tanpa tajwid dan makhraj, salat akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata siapa? Kata Rasulullah dan kata Al-Quran ini, Bu. Al-Quran yang berkata, ya. Ini contohnya ayatnya, Bu, ya. Alladzina atainahum kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minun. Ya. Orang-orang yang didatangkan, diberikan kepadanya kitab Al-Quran, lalu dia baca dengan benar. Itu Al-Quran yang berkata, Ibu, surat Al-Baqarah ayat 121. Orang-orang yang didatangkan kepadanya, disampaikan kepadanya Al-Quran, kan sampai kepada kita, kan, Bu? Sudah kita baca. Lalu dibacanya dengan benar. Dengan benar itu maksudnya sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Itulah orang yang beriman. Baru kita mendapat gelar orang beriman, Ibu. Kalau sekedar baca-baca saja, tak bisa. Belum kita beriman lagi. Makanya saya sangat sedih apabila Ibu masih terbata-bata membaca Al-Fatihah, tapi tidak mau belajar. Kalau seandainya Ibu belajar, kata Rasulullah, walaupun terbata-bata, salah terus tapi berguru sampai meninggal, Ibu tetap diberi pahala. Berapa pahalanya? 2, ya, 2 kebaikan, ya. 2 diberikan, 1 kebaikan itu 10 pahalanya. 20 pahalanya. Berapa? 1 huruf, bayangkan. Tapi kalau sama sekali tidak pernah belajar, kita manfaatkan saja bacaan-bacaan kita dari kecil sampai dewasa, ya. Apa kata kita? Alhamdulillah saya belajar, udah tua, ya. Nanti kalau salah diketawain saya, Bu. Saya sudah berapa masjid mengajar, ya, di Taqwa, di Ilham juga, ya, Bu, ya. Sudah sampai sekarang
ya masih tetap berjalan walaupun cuma 4-5 orang yang saya ajar ya. Saya tetap ajar, itulah kemauan saya supaya ibu pandai. Bukan saya cari uang ibu. Dimutakin di wirid saya diminta di wirid bersama ini. Saya bacakan bersama, ibu baca. Ya tidak mau baca pribadi, ya tidaklah. Sekurang-kurangnya ibu mendengar dan membaca bersama. Itu namanya belajar, Bu. Tapi kalau tidak pernah diolah bacaan Al-Quran ini disampaikan, kapan lagi ibu pandai? Kapan? Itu di musala istiqamah satu, ada musala baru yang punya Muhammadiyah juga saya diminta itu. Gimana ibu-ibu itu saya salahkan? Tidak ada sadar, Bu. Itu waktunya waktu wirid juga. Siapa yang membaca? Saya, Bu. Tidak malu dia, karena dia malu kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya kan, Bu? Kita hanya malu kepada Allah, Bu. Kalau dengan manusia tak usah malu, karena dia juga salah, semua salah, Bu. Kenapa? Ya, karena dulu kita kadang belajarnya waktu kecil asal-asal jadi ya dia, Bu. Dapatnya baca asal bacanya ya, tidak menurut makhraj tuh. Udah tuh seperti itu. Ya. Kadang gurunya juga belum begitu berpengalaman kalau masih tingkat TK. Ya. Jadi makanya kata Rasulullah itu, ya, belajarlah kamu sampai kapan? Ya, sampai batasnya ke yang lahat. Coba. Talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim, laki-laki dan perempuan. Talabul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu mulai dari sejak ayunan sampai ke liang lahat. Begitu betullah Rasulullah menganjurkan. Sehingga beliau tak kadang meninggal menangis Rasulullah. Itulah yang dia takutkan. Nanti umatnya banyak masuk neraka karena kenapa? Salahnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia salah tapi tidak mau belajar. Mau ibu belajar, Bu? Mau? Saya mau mengajar ibu. Kapan? Waktu wirid pun apa-apa secara bersama. Itu tidak dituntut ibu lagi. Asalkan ibu mau mendengarkan. Ibu pergunakan telinga kata Al-Quran untuk mendengarkan ayat Allah. Ibu pergunakan mata untuk melihat Allah. Hati untuk melihat kekuasaan Allah. Itu sudah kita laksanakan. Dapat tidak dapat, ya kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita mau dulu, ya mau. Kalau dalam diri ibu ya tidak apa-apa, saya dipanggil secara ini belajar. Baik, saya coba ya. Saya coba. Ini pelajaran Al-Fatihah saja dulu. Oke, Bu? Oke? Nah, yang pertama, ya setelah kita berdiri ibu ya. Kalau rukun salat itu kan berdiri betul dulu. Ya, kita berdiri betul dulu. Banyak bisa berdiri betul. Kalau yang tak sanggup lagi ya, Bu, tak sakit kaki ya, duduk boleh, Bu. Ya, jangan dipaksa, nanti jatuh ibu. Ya, dia sehat tapi dia sadar tak boleh. Jadi macam saya masih sehat, Bu. Bukan. Ya, lalu kita renggangkan kaki sedikit. Ini sunnah ya, Bu ya. Cara ini. Hukum fi'li namanya. Satu kaki. Dan persiapkan. Pertama, ya, niat beserta takbir. Niat beserta takbir. Jangan niat itu dibaca, Bu. Ya. Sengaja aku salat zuhur 4 rakaat fardu menghadap qiblat karena Allah SWT. Itu artinya bahasa Arab ya. Nama itu salat zuhri
arba'ata rakaat untuk bilang fardholillahi ta'ala. Itu bahasa Arab. Tapi ibu tak sanggup nanti mengingatnya bu, karena kita tak pernah Arab. Jadi niat boleh bahasa Indonesia tapi ingat. Jadi begitu kita mengingat, di perjalanan ini mulut dan baca Allahu Akbar. Ingat aja itu. Baca tadi kita ingat. Bahasa Indonesia yang saya baca tadi. Sengaja itu salat zuhur. Ya, tadi kan salat zuhur ya. Salat zuhur 4 rakaat. Fardu, baca fardunya dan hadap kiblat karena Allah. Ya, niat itu teringat. Mulut baca Allahu Akbar. Kalau ini sunnahnya bu, kesedekap bu. Ini itu sah-sah ya. Ada yang begini, ada yang begini, itu berbeda pendapat. Tentu dimasalahkan. Baru kita baca Al-Fatihah. Nah, seperti ada kaji kita hari ini bu ya, sudah syukur kami bu langsung dapat ya bu ya, makhluk lantasnya. Dan baca ta'awud, a'udzu billah itu sunnah. Ya, dia tidak termasuk ayat Al-Qur'an. Ya, tapi walaupun tak perlu, ya artinya kan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang dirancang. Kan perlu bagi kita dapat sunnah tadi. Nah, jadi membaca a'udzu itu kan kalimat Arab itu. Ya, jangan salah bu. A'udzu. Ya, banyak juga baca a'udzu billahi minasyaitan. Itu udah banyak salah. Satu ayat saja bu, satu ayat saja udah banyak salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah salah. Yang betulnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba cak sama dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shin ya. Begitu ya bu ya. Nah, ini kalau sudah dibaca, saya sudah berubah maknanya. Nah, terus bis, jangan bit salah, total. Kalau bisit, ya, nah, itu yang maksud itulah dia bu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba coba. Jadi yang sering tertukar itu apa bu? Rahim. Sebenarnya rahim ruha ya ditukar dengan ha. Itu salah besar. Jangan sampai terganggu. Diajar lidah ini. Kadang-kadang sekali belajar tak bisa putus. Kenapa? Sudah berpuluh tahun seperti membaca, ya tidak gampang memperbaikinya. Tapi namun kita belajar terus. Coba, pasti dapat. Itu di takwa dari terbata-bata itu sudah lumayan bacaan. Alhamdulillah. Ya, nah. Jadi akan merubah maknanya kalau salah kita baca hurufnya. Jadi yang itu Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jangan pula ditambah tasdid rahim. Itu tetapi merubah maknanya jadi dua hal itu. Rahim. Ya. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba cabut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kadang-kadang terbaca Alham.
Alhamdulillah itu sudah berubah belum maknanya Bu? Kalau alhamdulillah itu Bu ya, kalau salah saya mati artinya dulu. Mati bagi Allah. Padahal Allah itu kita bilang mati karena ketidaktahuan tadi ya Bu. Jadi jangan itu kamu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba satu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Rabbil jangan a. Kalau ibu baca a itu sangat berubah kepada artinya. Kalau sudah berubah artinya, itu tentu salat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Baca Bu. Rahim, hati-hati Bu, jangan rahim. Itu yang saya tertukar pengalaman saya mengajar Bu, ya boleh dikatakan rata-rata itu ibu tertukar sama dia Bu, karena rajin saya tegur terus. Saya tegur terus, perbaiki Bu. Rahim, dan akhirnya ya udah biasa dia Bu. Udah berapa tahun, udah 2 tahun saya ngajar di situ Bu. Udah bisa dia baca ain juga. Ada juga yang tidak pandai, tidak apa-apa, karena Allah menjadikan pikiran kita ini tidak sama Bu. Tergantung juga ke fokusan kita belajar. Ya, ada yang banyak pikir yang tentu tidak dapat perhatian. Ya, jadi begitu cara baca Ar-Rahmanir Rahim. Nah, sekarang sudah mulai belajar nih Bu. Maliki yaumiddin. Baca. Maliki yaumiddin. Maliki ya Bu, jangan qi. Kalau qi qaf. Jadi kadang-kadang ada juga baca Maliki yaumiddin. Kita baca aja, karena huruf itu bersama. Nah, sekarang kita sudah tahu ya, ki yang memiliki hari kemudian. Ya Bu, jadi kalau perlu kita sebaik-sebaik itu langsung artinya kita pelajari, artinya kita dapat, makhrajnya kita dapat. Ya kan Bu? Sudah itu tinggal memahami aja, mentadaburi namanya Bu. Ya, itu nama hebat kita, manusia yang paling dicintai Allah Tuhan. Ya, orang yang khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia orang yang mau belajar dan mau mengajarkan. Saya ingin menjadi orang yang terbaik Bu. Ya, apa yang ada sama saya 7 tahun saya belajar makhraj ini Bu. Kan sudah tahun 7 semenjak dari saya masuk SMP sampai 7 tahun pesantren sudah saya pelajari berulang terus. Bukan gampang. Jadi Ibu jangan putus asa. Saya aja lama belajar Ibu. Abdul Samad saja mengaku Al-Fatihah aja belajar 3 bulan putus. Kita dapat Samad ya Bu. Jadi jangan putus asa. Nah, Maliki yaumiddin. Baca. Maliki yaumiddin. Nah, iya. Ingat ada tasdid Bu. Nah, jangan sampai iya baca iya. Nah, situ banyak juga kenal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya dengar itu bagus itu baca dulu. Ya, jangan ta'in ya Bu. Ta'in, ain. Ain.
Bukan kepada engkau artinya lagi Bu, kepada matahari ibu menyembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada matahari kami menyembah dan kepada matahari kami minta tolong. Alam jadi orang Jepang ibu. Orang Jepang menyembah matahari Bu, ya? Kalau bilang marah kita marah Bu, tapi karena kekurangan ilmu kita, maka itulah yang kita baca. Sekarang kita udah tahu ya Bu. Sekali lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, nih. Saya tahu mana-mana yang salah itu selama ini saya mengajar. Iya, ada juga yang dibaca. Imam sendiri aja baca ibu. Imamnya itu batal salah. Ibu juga batal salah itu kalau imamnya salah membaca. Pilihlah imam itu imam yang fasih, ya, agar jangan kita kecewa rupanya. Ihdinas siratal mustaqim. Baca. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau itu yang kita baca Bu, ya, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Tapi kalau sudah berbeda kita baca, ya, ihdinas siratal, si bukan si, itu suat itu Bu ya. Siratal kata. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Ada yang mendengar itu? Ada. Saya waktu bulan puasa bukan di rumah ini 30 hari 30 kali saya ceramah. Ada juga imam ihdinas siratal mustaqim. Itu betul baca Cuman lalu banyak rumah macam itu. Yang kali-kali kadang-kadang tak mau belajar imam. Akhirnya orang yang kurang-kurang bacaan yang dia imam tertib. Ya, itu harus perhatian. Jadi perhatian bagi pengurus sunatnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan an'am. Ya. Itu sering tuh itu. Itu amsal. Baru nikmat artinya. Kalau an'am tak beda artinya Bu. Ada artinya tuh, tapi tak beda. Ya, an'amta 'alaihim. Coba Bu. An'amta 'alaihim. Ta'alaihim. Begitu Bu. Ghairil maghdubi 'alaihim. Baca. Ghairil maghdubi 'alaihim. Yang tidak ada baca A saya dengar. Tapi tidak semua suara yang baca ya. Ghairil maghdubi 'alaihim. Jangan baca bersama. Ghairil maghdubi 'alaihim. Terus waladdallin. Jadi pohon itu kita panjangkan dulu sampai 5 harkat. 5 harkat itu berapa Bu? Gini ya. Dallin. Dagingnya tangan kita itu ukurannya Bu. Waladdallin. Jangan waladdallin. Salah. 2 L-nya
dalamnya Bu, baru betul artinya, jangan yang sesat. Ya, begitu cara bacaan Al-Fatihah. Itu di dalam surat Al-Fatihah itu dan semua huruf hijaiyah ada di dalam itu. Alif berbaris di atas A, jangan A, ya Bu. Pandai saja ibu baca huruf hijaiyah, biasakan baca A, takkan ibu baca A lagi, pasti ibu baca A, ya. Ini karena tidak ada perhatian kali. Dibilang kalau A betul juga, padahal tidak salah. Ini bukan bahasa Indonesia Bu. Kalau bahasa Indonesia salah sedikit hurufnya kita baca, itu tidak berdosa kita. Ibu, tapi kalau ini kalimat Allah, Allah yang punya kata-kata kalam. Nah, ba, baca ba itu Bu, bertemu bibir. Ba, jangan ta. Nah, itu saya kalau mengajar di Takwa ada buku sepasang itu tajwid dengan praktek. Itu dulu saya ajar untuk cara bacanya satu-satu saya ajarkan. Ya, dua buku. Ya, Uding dan Hitam Asy-Syafi'iyah namanya. Itu cepat belajar dulu. Kemudian ta, jangan ta. Ya, ta, jangan gitu. Ta. Kemudian ta itu di ujung lidah Bu. Ta. Ya, jangan baca sa. Ta. Biasakan ujung lidah ta. Jadi karena sudah terbiasa mengikuti guru tanpa ya ibu sebut pun ujung lidahnya ibu paham, bisa aja mencoba karena ada yang mencontohkan. Saya dulu belajar tak ada dibilang ini dari kerongkongan ya, dari ujung lidah, dari lidah mencapai gusi, tak ada begitu kan Bu. Dengan menengok guru aja gitu, baca guru kita tiru-tiru, kita bisa. Jadi Bu, jangan berpikirannya awak sudah gaib, tak tahu awak lagi cara-cara mulut-mulut dulu. Ya kita belajar cara peraga aja, mencontoh. Insya Allah akan bisa ibu pandai. Tapi dengan syarat jangan rasa malu. Ada lidahnya. Jangan ca. Jim dari fathah ja, ju, ji. Kemudian apa lagi? Kho. Yang kho itu tebal. Jangan kho dibaca. Kalau ada kho dibaca, itu tidak ada baris kho. Yang ada baris kho, khi, khu. Itu yang ada baris bahasa Arab. Kalau kho, itu sebutannya ada beda. Alif, ba, ta, sa, jim, ha. Jangan ha. Dari dalam. Ha pedas. Bagaimana ibu kepedasan? Itulah caranya. Di situ kadang-kadang bertukarnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak sadar ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Juga dibaca, itu sudah salah. Berapa lagi? Dal. Kalau cara dulu Bu membaca da itu sama dengan bahasa Indonesia da gitu kita. Tapi kalau cara Arab da itu macam da ya, kayak ke lidah juga da ditekan da itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab da ya, zal ya, di lidah juga sifatnya beda. Kemudian zai. Jadi kebanyakan kadang-kadang antara zal dengan zai sama aja dibaca. Inna anzalna, sama dulu. Yang betul anzalna, sesungguhnya kami turunkan, baru turun artinya. Ya, tapi kalau anzalna tidak turun artinya dari Bu. Bedakan antara zal dengan zai. Kalau zai kuat dia tuh. Zai sin. Ada keluar anginnya tuh. Sin ya. Hamas sin. Kemudian baris di atas sa.
Kalau dia mati bis bis. Nah, itu satu-satu tuh kita pelajari. Cepat dulu pandai. Nah, shin, ya, syai, shin. Jangan syai. Ada juga macam auzubillahi minasyaitan. Sangkanya udah betul juga dia tuh. Kepada salah syai. Oh, ya. Ya, sin itu dia berigi titiknya 3. Syaitan, ya, nirrajim. Sad, nah, sad beda dengan sin, ya, so. Coba baca ibu, so. Nah, lari di dahulu, kena ke kanan, kena ke kiri, so. Gitu, ya. Buat yang lagi. Kalau ditipiskan itu dahulu, dah. Kalau ditebalkan buat, bo, bo. Ya hampir sama, tapi beda. Contohnya sama, tapi sifatnya beda. Bo, jangan dal. Kalau dal baca itu dal, tipiskan. Dia tebal, bo. Sot, bot, po. Po. Tebal juga tuh antara o dengan a. Nah, ain. Ini paling susah ini ya. Kita biasa baca a dan baca ain ini bukan main ya bu. Rata-rata banyak di situ lah kenanya. Tapi tidak apa-apa lah. Sampai tidur jangan dan sampai tak mau belajar. Ain, a. Coba a. Jangan a. Dan jalannya bu a. Itu bacanya. Ain, lain lagi Allah. Jangan kha bu, dia sama-sama titik itu di atas satu, tapi rumahnya beda. Rumah Allah sama dengan ain, tapi dia ada titik di atas. Allah tebal juga. Kemudian fa, coba baca bu, fa. Fa, jangan fa, fa. Nah, fa, qaf, coba baca. Ka, itu beda. Kalau ka, kalau qaf, itu bacanya. Tebal ketiga-tiganya bu. Kalau baca qaf, qi juga tebal. Kalau baca ki itu kaf. Tapi kalau orang juga tipis di bawah, baris bawah. Orang, ri, ubu. Baris bawahnya tipis, ri. Ada yang tipis di bawahnya, ada yang tebal. Apa lagi? Ain, ain, kha. Apa lagi? Lam ya. Mim ya. Ain, ain, kha, kaf, lam, la. Ya saya itu tidak ada yang salah. Mim, ma. Tidak ada yang salah. Nun, na. Wah ya. Tuhan itu memang keluar udara. Kadang-kadang nah, lam alif hamzah ya. Kalau ibu membaca benar atau tidak benar tapi belajar, tak benar tapi belajar, ibu akan mendapatkan pahala 1 huruf 10 kebaikan. Ya, tidak pandai pun dapat, tapi syaratnya belajar. Yang kedua, ibu akan diberi syafaat di hari kiamat. Bu, kalau kita tidak diberi oleh Rasulullah syafaat, bahaya. Ya, ibu tahu tak di akhirat itu matahari sejengkal dari kepala kita. Coba kalau tak ada yang melindungi, ya, inilah salah satunya yang akan melindungi kita di akhirat, bacaan Al-Quran kita ini. Selagi ibu mau belajar, pandai tak pandai, ibu akan mendapat syafaat di hari akhirat nanti. Amin amin. Niatkan untuk belajar. Walaupun dalam menit begini ibu tak apa-apa lah. Ibu panggil saya, alhamdulillah. Panggil yang lain pun tidak apa-apa. Ya, coba semua dulu. Mana ibu yang lebih paham, ibu yang tahu. Ya, kemudian mendapatkan rahmat dan ketenangan dari Allah.
Jadi orang yang suka baca Al-Quran ini Bu, ya tenang jiwanya Bu. Huwa syifa'u wa rahmah. Al-Quran ini adalah obat, ya, obat daripada segala penyakit. Tenang hati kita. Mau Ibu berarti tenang Bu? Mau? Tidak ada yang menjadi penyakit bagi kita. Walaupun banyak masalah di dalam hidup ini. Tidak ada kita yang tidak punya masalah Bu. Ya, kalau saya bilang lah apa masalah itu bukan aib sendiri saya namanya. Tapi yakinlah saya pun punya masalah banyak. Tapi hati saya tenang Bu. Nah itulah caranya, banyak baca Al-Quran dengan benar, belajar terus. Tidak benar pun kalau belajar tidak apa-apa, tak tenang pikiran kita ya Bu. Kemudian meningkatkan derajat di mata Allah. Tinggi derajat kita Bu, bukan di mata manusia. Yang kita cari derajat di mata manusia atau mata Allah Bu. Manusia ini mana lagi orang mengatakan kita, karena irinya banyak. Biarlah orang iri sama kita Bu, asalkan Allah meninggikan derajat kita. Ya, itu yang penting bagi kita. Kemudian menjadi orang yang dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, dipelihara Allah kita, kemana saja kita pergi Bu, insya Allah akan terjaga daripada segala yang tidak kita ingini. Baca doa itu kan Al-Quran juga Bu. Bacalah doa, mau pergi, ya apa kita baca Bu kalau mau keluar rumah Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala quwwata illa billah. Itu akan menyelamatkan kita di perjalanan. Takdir itu bisa berubah dengan doa. Atau kita mau dilanggar, kita menjatuh dari Honda, tak jadi kena doa kita diijabah oleh Allah. Itu apa kita berdoa kalau sudah ada ketentuan? Ya, itu doa itu adalah untuk merubah ketentuan kita dengan doa. Kemudian menjadi ibadah yang paling utama. Ibadah yang paling utama sekali baca Quran inilah Bu. Jadi kemana Ibu pergi, selipkanlah Al-Quran kecil atau HP ini Bu, di-downloadlah Al-Quran di dalam. Malas Ibu bawa Al-Quran ya, di HP ada Al-Quran, ada tajwid, bisa belajar ya. Banyak cara sekarang ini. Kemudian mendapat kebaikan yang melimpah. Kebaikan yang melimpah pada kita. Apa kebaikan itu? Ya macam-macam lah Bu. Kebaikan mungkin rezeki itu melalui anak kita. Kalau ada tua mana ada cari duit lagi Bu. Saya tidak ada juga cari duit dulu lagi. Kalau saya cari duit sampai sekarang banyak juga pemasukan. Saya pergi pengantin dulu. Itu alat-alat terbengkalai aja di rumah. Saya tidak mau lagi meneruskan. Yang saya cari bagaimana ibu-ibu ini bisa pandai mengaji. Itu saja Bu sekarang ya. Kemudian menjadikan syafaat. Itulah syafaat dari Allah, pertolongan Allah kepada kita akan selalu ya datang dimanapun kita berada. Ya Bu. Kemudian menambah ilmu pengetahuan. Ya Bu ya. Nah Al-Quran ini kan ya di dalamnya cukup semuanya. Masalah apa hendaknya, bagaimana cara beribadah, bagaimana cara akhlak yang baik, ya apa saja amal ibadah kita yang harus kita lakukan. Zakat ada di dalam, daripada mengunjing tadi ada di dalam, jurat, ya apa lagi, salat ada, aqimus shalah wa atuz zakat. Di situ kan kita tahunya. Kemudian baru belajar hadis. Di hadis lagi tentukan berapa zakatnya. Itu kalau dapat Bu ya, kita belajarlah masalah ibadah ini. Rukun Islamnya 5. Dari puasa kita belajar, itu saja yang dibahas. Ya, salat. Semenjak dia berwudu, bertayamum, banyak yang mau kita pelajari Bu. Kalau wudu kita tidak selesai, bagaimanapun salatnya bacaan kita bagus tidak diterima juga. Ya, makanya kemarin Ibu Nur sebelum dia sakit Bu ya, bilang sama saya Bu, Ibu Ustazah katanya kita tidak cukup belajar tasim aja kan. Masalah ibadah itu penting ya Ustazah katanya. Ya, boleh saya bilang kita campuri ya
kita belajar tafsir, kita artikan ayat yang kita baca. Lalu saya bahas, saya terangkan, itu dan semua kena tafsirnya, kena bahasanya, kena ibadahnya, kena. Jadi kalau bisa seperti itulah hendaknya, ya, adalah kita punya ilmu, ya, dalam ibadah ini. Dengan kaji kita tauhid, aja terus akhlak gitu ya, ada tentang masalah ibadah ini, cara-cara bagaimana ibadah kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, Bu? Silakan. Ini waktu sudah setengah 4. Ada yang mau bertanya? Silakan. Jangan malu-malu, Ibu. Jadi kalau Ibu mau, ya Bu, setiap hari Rabu, ya, dengan Sabtu siap asal kita belajar tafsir di sini. Itu ada beberapa orang yang saya ajar itu, ya. Kalau Ibu mau, ya, di luar wirid. Tapi kalau di dalam wirid, saya dipanggil, insya Allah, ya. Kalau saya tidak ada halangan, saya datangi. Belajar tafsir sambil belajar ibadah. Itu sudah terbawa semuanya, ya Bu, ya. Walaupun hanya sekali sebulan. Ini wiridnya berapa kali sebulan, Bu? 2 kalinya. Bagaimana kalau dibuat 3 kali, Bu? Coba dimusyawarahkan dengan pengurus, ya. Satu kita buat masalah ibadah tafsir campur-campur, ya, sekalian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak ada yang bertanya, sudah habis waktu kan, Bu? Sudah? Sudah setengah 4. Tanggung saya lanjutkan, ya Bu, ya. Sebenarnya banyak yang lain yang mau kita bahas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ibu dan bagi saya juga yang menyampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kesilapan, itu datangnya dari saya sendiri, Ibu. Dan tutup dengan membacakan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.